Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan kita ARS TV, channelnya anak rantau Sipa Gabu. Teman-temanku sekalian, apabila kita pergi bertandang ke kota Banda Aceh yang merupakan kota serambi Mekahnya Indonesia dan juga kota tertua pemeluk Islam di Asia Tenggara, ada sebuah tempat yang harus kita kunjungi, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman inilah situs bersejarah yang telah ada sejak era kejayaan Kesultanan Aceh dan bertahan hingga saat ini. Masjid ini telah melalui berbagai hal, mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga hantaman tsunami di akhir 2004. Masjid Raya Baitur Rahman adalah sebuah masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid ini merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Sahabat-sahabatku semua, kita masuk ke dalam sejarah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang asli dibangun lebih awal, yaitu pada tahun 1292 oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah. Masjid kerajaan yang asli menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman sudah banyak mengalami beberapa kali renovasi seperti perluasan dan penambahan kubah. Pada 26 Maret 1873, saat Belanda menyatakan perang kepada kerajaan Aceh, masjid ini dijadikan benteng dan markas bertahan oleh para pejuang kerajaan Aceh. Para pejuang ketika itu seperti Teku Umar dan Cut Nyak Dien mengatur strategi dan taktik perang dari Masjid Baitur Rahman. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Johan Herman Rudolf Kohler datang ke pantai Aceh pada 5 April 1873 dan membawa 3.198 tentara berhasil menguasai Masjid Baitur Rahman. Para pejuang Aceh kemudian membuat serangan balasan. Dalam serangan balasan ini, Jenderal Kohler tewas setelah tertembus peluru di dada. Saat agresi tentara Belanda kedua pada tanggal 10 April bulan Safar 1290 Hijriah atau April 1873 Masehi yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, Masjid Baitur Rahman habis dibakar. Masyarakat serambi Mekah marah besar. Ketika itu Cut Nyak Dien yang memimpin. Dia memimpin pasukan mengobarkan semangat jihad para pejuang. Perang kembali meletus. Berselang 4 tahun kemudian, Belanda kembali membangun masjid. Pembangunan tahap kedua ini dilakukan oleh pemerintah Belanda. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Kadi Malikul Adil pada 9 Oktober 1879 Masehi. Saat itu gubernur sipil dan militer dijabat oleh Jenderal K. van der Heijden. Masjid selesai dibangun pada 27 Desember 1881 dengan hanya satu kubah dan ukuran yang tidak terlalu luas. Pada tahun 1991 sampai 1993 dilakukan perluasan masjid oleh Gubernur Aceh, yaitu Ibrahim Hasan. Salah satu yang diperluas adalah halaman depan dan bagian dalam masjid. Kemegahan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Teman-teman sekalian, Masjid Baitur Rahman sekarang memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk.
Luas area masjid pun bertambah kurang lebih sekitar 4 hektar. Di dalam kompleks masjid ini terdapat sebuah kolam dan menara induk. Masjid ini menjadi ikon kota Banda Aceh dan menjadi monumental pasca tsunami Aceh pada tahun 2004. Saat bangunan sekitarnya rata dengan tanah, masjid ini berdiri dengan kokoh dan menjadi tempat berlindung warga dari terjangan tsunami. Tampak dari depan masjid ada 5 kubah yang berwarna hitam. Saat siang hari pun tidak terasa panas karena ada 12 payung raksasa yang terpasang. Lantai marmer berwarna putih menjadikan pelataran masjid sebagai tempat yang sejuk. Interiornya dihiasi dengan dinding, tangga marmer dan lantai dari Tiongkok. Jendela kaca yang menawan di bagian atas, pintu kayu berdekorasi, lampu hias gantung, serta batu bangunan yang berasal dari Belanda. Luas ruangan dalam masjid mencapai 4.760 meter persegi. Lantai masjid ini dilapisi marmer buatan Italia, dan masjid ini mampu menampung 10.000 jamaah di dalam. Dan jika digabungkan dengan halaman, masjid ini bisa menampung sekitar 30.000 jamaah. Arsitektur Masjid Baitur Rahman Aceh yang bergaya kuno ala negara India membuat masjid ini menjadi tempat wisata religi yang menarik untuk kita kunjungi. Namun tentu tak boleh mengabaikan kegunaan utama masjid ini sebagai tempat ibadah. Oke teman-temanku sekalian, sekian informasi yang dapat kita sampaikan tentang Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala apabila ada ucapan kami atau informasi kami yang kurang pas pada tempatnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.